Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tribun Talks, edisi spesial Hari Jadi Bogor ke-543 dengan tema Gebrakan Sang Pemimpin. Hari ini saya sedang berada di Pendopo Bupati di Cibinong, Kabupaten Bogor. Kita akan berbincang langsung dengan pemimpin Kabupaten Bogor untuk mengetahui langkah besar yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beliau, terutama dalam 100 hari masa kepemimpinan. Langsung saja, selamat siang Bupati Bogor, Pak Rudi Susmanto. Selamat siang, Teh. Sehat selalu ya. Bapak, selamat datang di Kabupaten Bogor. Terima kasih atas sambutannya. Bapak, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Baik. Nah, Pak, ini kita batik-batik ya, Pak, ya, biar lebih casual lagi. Pak, ini kan kita tahu nih, Tribuners juga tahu bahwa Bapak ini sudah lama berkecimpung di DPRD, bahkan jadi ketua DPRD, sekarang jadi Bupati. Gaya kepemimpinan seperti apa sih, Pak, yang Bapak terapkan? Iya, jadi tentunya memang sebelum saya menjadi Bupati Bogor, sebelum saya menjadi pemimpin pelayan Kabupaten Bogor, pelayan masyarakat, saya berkiprah salah satunya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bogor, satu periode sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan tentunya banyak hal yang banyak diajarkan pimpinan saya kepada saya, Pak Prabowo Subianto, mengajarkan jadi pemimpin, jadilah pelayan yang baik untuk masyarakatmu. Maka tentunya tidak banyak perubahan antara saya di DPRD Kabupaten Bogor dengan saya hari ini menjadi Bupati Bogor. Bedanya di DPRD, segala kebijakan yang kita miliki, segala kebijakan yang kita putuskan bersama, kita hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Nah, hari ini tantangannya lebih besar lagi. Kita bukan memberikan rekomendasi kepada siapapun, tapi kita harus menentukan arah langkah kebijakan, mana yang harus kita eksekusi, dan tentunya mana yang betul-betul prioritas dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Baik. Pak, ngomongin soal tantangan, selama Bapak menjabat sebagai Bupati Bogor ini, apa tantangan terbesar yang Bapak dapatkan, Pak? Ya, jadi tentunya kalau bicara 100 hari, memang tidak genap 100 hari. Tapi memang kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih pada saat kami dilantik di tanggal 20 Februari 2025. Pada saat itu pemerintah pusat, Pak Presiden memiliki sebuah kebijakan, yaitu kita melakukan retret kepala daerah. Nah, 20 Februari kami dilantik hingga tanggal 28, dan kurang lebih dalam kurun waktu 1 minggu, hampir 10 hari, kita berkumpul bersama bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Disitulah momentum kita menyamakan persepsi kita. Kita menyamakan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Bahwa kita, pemerintah pusat mengembalikan kami sebagai bupati, wali kota, ayo kembali kepada relnya yang benar, bahwa bangsa ini tidak bisa dibangun oleh satu atau dua pihak. Bangsa ini harus dibangun dengan kebersamaan. Maka arah kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi tentu harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan disitulah momentum akhirnya kita bisa saling mengenal, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan disitulah menjadi sebuah media kita untuk berkomunikasi, media kita untuk berdiskusi. Akhirnya beberapa hal yang kita lihat tantangan yang cukup berat menjadi terasa ringan karena akhirnya kita punya banyak rekan dan teman diskusi saat ini pada saat kita bicara membangun bangsa Indonesia. Dan khususnya membangun Kabupaten Bogor. Baik, berarti relasinya semakin luas begitu ya Pak. Pak, ini ngomongin soal pembangunan, ini selama 100 hari masa kepemimpinan Bapak ini apa yang sudah Bapak lakukan, Pak? Iya, jadi tentunya Bogor salah satu wilayah terluas di Indonesia. Betul. Dan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk kita hampir 6 juta jiwa. Dengan jumlah 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Di barat kita berbatasan dengan Lebak, Banten. Lalu di beberapa wilayah kita berbatasan dengan Karawang, dengan Purwakarta, dengan Cianjur, dengan DKI Jakarta, dengan Depok. Dan tentunya ini merupakan sebuah tantangan yang luar biasa. Maka kita pada saat membangun Kabupaten Bogor tidak bisa bicaranya hanya berkunjung ke satu desa, satu kecamatan, atau 2 desa, 2 kecamatan. Kita harus membangun sebuah sistem yang kuat. Dan hari ini kita ingin Bogor dibangun bukan dari
keinginan, kepentingan pimpinan di atas ke bawah. Kita betul-betul hari ini ingin bangun Kabupaten Bogor dari bawah ke atas. Apa yang dibutuhkan masyarakat hari ini? Dan tentunya kita juga melihat bahwa masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat adalah pertama pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga adalah bagaimana memperoleh kebutuhan bahan pokok yang murah. Dan tidak terlepas bahwa peluang dunia usaha, peluang dunia kerja menjadi salah satu harapan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Banyak tantangan, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur. Memang banyak dari beberapa ruas-ruas jalan di Kabupaten Bogor yang memang harus kita benahi bersama-sama. Kebutuhan mendasar. Pada saat aksesibilitas jalan ini dalam kondisi baik, dalam kondisi bagus, tentu perputaran ekonomi pun akan ikut bergerak. Dan tentunya kita pun harus melihat beberapa sektor-sektor penunjang, sektor-sektor utama yang dapat memberikan manfaat yang cukup positif bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Ini pun harus kita genjot bersama-sama. Memang di 100 hari kepemimpinan saya mungkin agak sedikit kontroversial. Kontroversialnya apa? Contoh, pada saat kami pulang retret, kita dihadapkan dengan sebuah tantangan dan cobaan yang luar biasa. Pulang retret, baru perjalanan dari Magelang menuju Kabupaten Bogor, pada saat itu saya perjalanan darat, handphone, kita lihat di media sosial, kita lihat di beberapa pemberitaan, bencana alam terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Bogor. Banjir bandang, tanah longsor. Dan sedangkan kita melihat bahwa 30 hari lagi Hari Raya Idul Fitri. Yang tadinya kita konsepnya adalah saya pulang mau bicara membangun sebuah sistem pendidikan, membangun sebuah sistem kesehatan, membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru, maka kita harus mengambil sebuah terobosan-terobosan yang cepat. Di hari pertama saya kembali ke Kabupaten Bogor, kita langsung meninjau beberapa lokasi bencana yang ada di Kabupaten Bogor. Dan memang sekali lagi ini sebuah ujian, sebuah cobaan yang luar biasa. Satu jembatan putus, tambah lagi malam hari tambah 2 jembatan putus, akhirnya ada 11 jembatan putus, beberapa ruas jalan tertutup, yang mana APBD sudah ditetapkan pada saat itu. Kita tinggal menjalankan roda pemerintahan, menjalankan program-program yang sudah disetujui dan disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor. Kita harus melakukan realokasi beberapa anggaran-anggaran tersebut. Dan di luar itu pun kita menindaklanjuti pada saat itu ada instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, di mana kita harus melakukan realokasi, efisiensi beberapa program-program, beberapa anggaran-anggaran yang mana pemerintah pusat berharap anggaran-anggaran tersebut dilakukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Maka tantangan yang terbesar adalah bagaimana pada saat Hari Raya Idul Fitri budaya masyarakat kita halal bihalal, bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga, dan beberapa ruas atau beberapa wilayah yang terjadi bencana alam adalah salah satunya titik di mana wilayah tersebut menjadi destinasi wisata terbesar Kabupaten Bogor, yaitu Puncak pada saat itu. Di Puncak, kalau tidak salah kurang lebih ada sekitar 8 atau 9 jembatan yang terputus. Kita berpikir Puncak dengan kondisi jembatan terhubung, dengan kondisi keseharian normal, di hari weekend, biasanya arus lalu lintas cukup padat. Destinasi wisata cukup tinggi. Maka ini menjadi sebuah tantangan. Bagaimana dalam waktu 28 hari, kami harus bisa menuntaskan seluruh jembatan yang terputus, agar konektivitas wilayah dapat terhubung kembali. Nah, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bantuan dari TNI, dari Polri, dari kelompok-kelompok masyarakat, dukungan dari para relawan. Alhamdulillah sebelum Hari Raya Idul Fitri, dalam waktu 28 hari, seluruh jembatan yang terputus di wilayah Bogor Selatan, di wilayah Puncak, Megamendung, Cisarua, lalu di wilayah Citarap, Sukamakmur, alhamdulillah seluruh jembatan terbangun kembali, seluruh ruas jalan terhubung kembali, yang jalur tertutup longsor terbuka kembali, walaupun belum maksimal secara 100%, tapi tentunya aksesibilitas masyarakat dapat berjalan kembali normal. Itu pertama. Yang kedua, tentunya bukan hanya bicara penanganan.
Di luar wilayah puncak, di wilayah Gunung Putri, di Villa Nusa Indah, pada saat itu juga terjadi bencana banjir yang mana luapan air sungai membawa endapan sedimentasi lumpur yang cukup tinggi. Beberapa ruas wilayah, terutama komplek-komplek perumahan terendam lumpur. Kita pun pada saat datang, beberapa orang mungkin agak skeptis terhadap kami. Beliau menyampaikan, Pak, kita mau lebaran. Ini lumpur belum terangkat semua. Dalam kondisi bencana beberapa tahun yang lalu, ini kondisi bencana yang seperti ini jauh daripada tahun-tahun sebelumnya. Di tahun-tahun yang lalu, paling cepat proses penanganan lumpur bisa bersih, paling cepat itu prestasi kita adalah 3 bulan. Baik, Pak, berarti masalah tadi sudah terselesaikan ya Pak, tantangan tadi? Nah, tadi udah waktu 3 bulan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan. Sebentar lagi mereka lebaran. Mereka punya hak untuk merayakan lebaran dengan keluarga, dengan sanak saudaranya semua. Maka setiap malam, walaupun mungkin saya dan Pak Wakil Bupati yang lain jarang keluar di media, tapi kami terus bekerja. Bagaimana caranya dalam waktu 30 hari, 28 hari, lumpur bisa tuntas. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang. Kita tidak bisa membahagiakan semua pihak. Pada saat kebijakan yang kami keluarkan mungkin berdampak positif membahagiakan beberapa orang, tapi kebijakan apapun itu pasti ada beberapa pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya dengan bersatu padu, dengan kita berupaya bersama-sama, semua permasalahan bencana dapat terselesaikan. Dari sisi pembangunan infrastruktur pun, kita melakukan realokasi anggaran dalam waktu 100 hari. Orang pasti bertanya, kenapa kok belum terlihat? Nah, karena tahapan pemerintah kan harus berjalan. Akhirnya kita melakukan realokasi anggaran program. Salah satunya adalah menuntaskan beberapa ruas jalan kabupaten di wilayah barat, utara, lalu wilayah timur, bagi ruas-ruas jalan yang rusak. Terutama contoh Parung Panjang, Rumpin, Gunung Sindur, beberapa ruas di wilayah Bogor Timur. Lalu wilayah selatan juga harus kami perhatikan. Kita membuat beberapa kajian-kajian terkait untuk jalur alternatif di wilayah puncak. Nah, tentunya proses tahapan tersebut pada saat sudah kita tetapkan, hari ini pemerintah Kabupaten Bogor sedang melaksanakan beberapa proses-proses lelang agar pembangunan masih berlangsung, agar pembangunan jalan, perbaikan jalan dapat segera terselesaikan. Dan ada satu ruas jalan, salah satunya adalah jalur penghubung dari Malasari ke Sukabumi, di mana jalur tersebut dari era kemerdekaan Indonesia sampai hari ini belum pernah terbangun sama sekali. Alhamdulillah di dalam proses 100 hari kerja kita berkolaborasi dengan TNI. Hari ini sudah masuk ruas jalan kilometer ke-5 kalau tidak salah, dari seluruh ruas kurang lebih hampir 30 km. Mudah-mudahan di bulan Agustus dapat terhubung hampir 30 meter. Targetnya di bulan Agustus nanti ya Pak? Bulan Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dari Malasari sudah terhubung ke Sukabumi. Masih banyak hal lain, baik penataan kota dan lain sebagainya, dan terkait pengelolaan sampah. Kita terus berproses, dan tentunya Rudi Susmanto dan Adi Ruandi berupaya yang terbaik untuk melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Pak, selain jalan tadi, Bapak juga membangun masjid megah dan menjadikannya sebagai embarkasi. Ini tujuan dan progresnya sampai mana, Pak? Iya, jadi infrastruktur perlu dibangun, tetapi yang namanya lahiriah, batiniah, hubungan manusia dengan Tuhan dan bangsa ini juga bisa besar seperti sekarang, bukan hanya berjuang kita, bertempur para pahlawan kita, tapi kita banyak didukung oleh para kiai, para ulama. Dan Kabupaten Bogor sendiri, bicara haji, bangsa Indonesia itu kuota haji terbesar nomor 3 di dunia, kalau tidak salah. Kalau tidak salah nomor 1 Pakistan, nomor 2 Bangladesh, nomor 3 adalah Indonesia. Kuota haji terbesar Indonesia adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat, kuota haji terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor. Maka pada saat kita Bogor bicara haji, maka Bogor bicara atas nama dunia. Nah, sedangkan pada saat kuota haji terbesar adalah Kabupaten Bogor belum memiliki namanya embarkasi haji. Maka kita tidak bisa dalam 1 tahun selesai, tahapan-tahapan kita lakukan, maka kita mempersiapkan pusat layanan haji yang mana insya Allah nanti akan terintegrasi
di tahun-tahun berikutnya kita memiliki embarkasi haji sendiri. Nah, terkait pusat layanan haji, yaitu kita terintegrasi membangun salah satu masjid agung, masjid terbesar di Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah proses pembangunan sudah mulai berjalan, yaitu di area Stadion Pakansari. Banyak masyarakat bertanya, kapan masjid dibangun, kapan pusat layanan haji dibangun. Jadi pusat layanan haji dan Masjid Agung, tahapan proses lelangnya sudah selesai, proses pembangunannya sudah berjalan, hanya saja kami tidak sempat untuk melakukan prosesi peletakan batu pertama. Dan buat kami, apalah arti peletakan batu pertama, yang terpenting, kepentingan masyarakat, kepentingan umat segera dilaksanakan. Karena kami tidak mengedepankan harus seremonial dan lain sebagainya. Bahkan bukan hanya pusat layanan haji yang tanpa peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama jalan tembus dari Malasari ke Sukabumi, kami juga tidak melakukan proses peletakan batu pertama. Ketiga, kami juga tidak melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kawedana Pendopo, Kawedana Anjasinga, lalu hutan kota yang sudah kami tanam, lalu ada beberapa pembangunan-pembangunan yang lain, dan tentunya tidak semuanya bersumber dari APBD. Hampir sebagian besar banyak bantuan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. Salah satunya Pendopo Jasinga, lalu keduanya kita juga membangun beberapa monumen, hari ini sedang berjalan. Jadi masyarakat kadang bertanya, ini Pendopo Kawedana Anjasinga dibangun, kenapa tidak ada pelangnya? Nah, karena pertama memang menggunakan CSR. Kami berupaya hari ini melakukan percepatan-percepatan, meminimalisir segala kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Intinya adalah kami ingin bangunan tersebut berdiri, dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat, dan kami pun mengucapkan terima kasih bukan hanya bangunan, penataan Pasar Citerap yang sudah sekian puluh tahun bukan tidak bisa, tapi memang sulit untuk ditata, Pasar Cibinong, Pasar Ciluar, dan penataan beberapa sampah walaupun belum bisa se-Kabupaten Bogor, tapi kita melihat semangat dari masyarakat Kabupaten Bogor yang mengharapkan Bogor ke depan yang hari ini sudah baik dipimpin oleh para pendahulu-pendahulu saya. Dan tugas saya adalah melanjutkan dan menyempurnakan segala kebijakan yang sudah dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati terdahulu. Tadi Bapak sebutkan bahwa tidak ada peletakan batu pertama, berarti tidak banyak koar-koar tapi progresnya selesai, begitu ya Pak? Dan bisa dilihat langsung di Stadion Pakansari, di pintu masuk utama, di sebelah kiri ada pagar putih. Proses pembangunan hari ini sedang berjalan, itulah cikal bakal pusat layanan haji dan Masjid Agung Raya di Kabupaten Bogor. Dan tentunya yang terpenting tadi, walaupun kita tidak menyampaikan, tidak berproses, tugas masyarakat hari ini adalah awasi bersama-sama bahwa pembangunannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pastikan bangunan tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya dan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bapak, ini selain dari pembangunan masjid tadi dan juga jalan tadi, ini ada nama jalan dan juga rumah sakit yang diubah namanya. Alasannya apa sih Bapak? Jadi memang saya sempat mendengar bahwa dengan kebijakan yang kita ambil, kita putuskan dalam 100 hari, tapi ingat bahwa 100 hari ini merupakan sebuah landasan, pondasi untuk kita mengambil sebuah kebijakan-kebijakan 5 tahun ke depan membangun Kabupaten Bogor. Ada beberapa ruas nama jalan, nama bangunan yang hari ini dirubah namanya menggunakan nama-nama pahlawan. Selama ini hanya disebut ruas jalannya. Ruas jalan Sentul Kandang Roda, Kandang Roda Pakansari. Lalu ada beberapa nama ruas jalan yang lain. Nah, tentunya ini adalah sebuah momentum karena hari ini bahwa bangsa kita, tanah yang kita pijak hari ini, udara yang kita hirup hari ini bukan kita beli. Bukan kita cuma-cuma kita bisa memperoleh sebuah kebebasan, hari ini bisa berdemokrasi, bisa menikmati segala fasilitas yang ada dari Sabang sampai Merauke, tapi bangsa ini diperjuangkan, bukan hanya dengan tenaga, bukan hanya dengan waktu, tapi dengan air mata, dengan darah, bahkan dengan nyawa yang dikorbankan oleh para pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini.
Jadi pada saat hari ini kita sebagai anak bangsa melanjutkan perjuangan para pahlawan-pahlawan, para pendiri bangsa, kita mengisi kemerdekaan, tentunya bahwa jangan pernah lupa bahwa bangsa ini bisa berdiri, bangsa ini bisa merdeka karena jasa perjuangan beliau-beliau semua. Maka nama-nama tersebut kita abadikan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, walaupun belum semuanya, karena kita pun ingin bertahap memberikan nama-nama berdasarkan rencananya saran. akan ada lagi Pak dari yang sebelumnya? Insya Allah akan ada lagi, karena kita punya tujuan di 5 tahun ke depan. Kita ingin seluruh gedung dan kantor pemerintah milik pemerintah Kabupaten Bogor dapat mengedukasi masyarakatnya secara langsung tanpa harus berbicara. Contoh, Teteh tadi masuk ke pendopo Bupati Bogor hari ini. Pada saat datang, tidak perlu kami bercerita, di pintu depan langsung dilihat, Aula Soekarno-Hatta. Dari Aula Soekarno-Hatta tertulis, welcome to Aula Soekarno-Hatta. Selamat datang di Aula Soekarno-Hatta. Di bawahnya ada bahasa aksara Sunda juga. Jadi bahwa secara nasionalismenya ada, secara bahasa internasionalnya ada, lalu kita tidak meninggalkan budaya kita. Lalu pada saat masuk ke dalam Aula pendopo Soekarno-Hatta, bisa dilihat bahwa inilah bangsa kita bisa merdeka, ada foto-foto pahlawan, ada beberapa foto-foto dan sejarah para pejuang bangsa Indonesia, khususnya para pejuang dari Kabupaten Bogor. Dan kami punya prinsip bahwa jasad mereka hari ini sudah hancur, bercampur dengan tanah, sudah kembali ke tanah. Tapi ingat bahwa semangat juang mereka harus hadir dalam seluruh semangat juang seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Dan tentunya yang lebih penting lagi, tadi saya menyampaikan, kenapa kok kantor-kantor pemerintah kami ingin bisa mengedukasi masyarakatnya. Kalau bisa dari pendopo Bupati Bogor, kantor bupati, kantor kecamatan, kantor OPD, sampai dengan tingkat kantor desa, masyarakat kita datang ke kecamatan, ingin memproses administrasi kependudukan. Tanpa harus Pak Camat bercerita, dia akan lihat, oh resepsionis Mayor Oking, ada sejarahnya Mayor Oking. Datang ke kantor desa, oh ada aulanya Kapten Muslihat. Siapa Kapten Muslihat? Nah, inilah harus ditanamkan di anak-anak muda kita hari ini, bahwa bangsa kita bisa besar seperti sekarang. Kita bisa menikmati makan di restoran, makan di warung, bisa menikmati kemerdekaan, tidak ketemu penjajah, tidak ketemu musuh hari ini, karena dimerdekakan oleh para pejuang-pejuang kita, para pahlawan-pahlawan kita, yang mengorbankan bukan hanya waktu, tenaga, pikiran, tapi mereka berjuang mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawa mereka. Untuk mengingat sejarah juga ya, jadi Pak. kalau hari ini, kenapa sih harus diberikan nama pahlawan? Dan silakan dicek, tidak ada satupun nama orang tua, keluarga, dan kerabat saya yang kami pasang. Tujuan kami hanya satu, kami ingin ke depan anak-anak muda, para penerus bangsa, jangan pernah lupa bahwa kita hari ini bisa berdiri di atas tanah yang kita pijak, udara yang kita hirup, bukan gratis. Tapi para pejuang-pejuang, para pendahulu kita membayarnya dengan nyawa mereka untuk anak cucu kita ke depan. Baik, Pak, selain kami tadi sudah masuk ke pendopo, terus juga melihat foto-foto, ini ada tulisan yang menarik adalah Kuta Udayana Bangsa. Kuta Udaya Wangsa. Udaya Wangsa. Ini artinya apa sih, Pak? Ya, jadi memang setiap pemimpin baru biasanya membawa sebuah nama baru. Setiap pemimpin baru terkadang membawa sebuah tagline baru. Nah, masyarakat Bogor pun banyak yang bertanya sebenarnya, apa sih Kuta Udaya Wangsa? Kami hanya mengingatkan kembali sebetulnya. Dalam logo pemerintah Kabupaten Bogor itu ada Prayoga, Tohaga, Sayaga. Ada Tegar Beriman. Lalu ada huruf kecil, nah ini di logo Kabupaten Bogor, ada tulisannya Kuta Udaya Wangsa. Jadi Kuta Udaya Wangsa itu bukan tagline yang dibuat oleh Rudi Susmanto maupun Ade Ruhandi. Kami hanya mengingatkan bahwa Kabupaten Bogor, Kuta Udaya Wangsa. Berdirinya Kabupaten Bogor, dan bukan kabupaten, Bogor sendiri berdiri 543 tahun yang lalu.
maka nama-nama yang tertuang itu bukan hanya sekedar nama. Para pendahulu-pendahulu kita menentukan nama tersebut penuh makna, penuh arti, bahkan ada doa di dalam situ. Kuta Udaya Wangsa artinya adalah pusat kebangkitan bangsa. Kabupaten Bogor sudah disebut dari awal di semua badge atau logo pemerintah Kabupaten Bogor tertulis Kuta Udaya Wangsa, pusat kebangkitan bangsa. Dan saya punya keyakinan besar bahwa Kerajaan Pajajaran lahir di Bogor, dan Bogor menjadi, kalau saya menyebutnya the spirit of West Java, semangatnya semangatnya Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor. Maka pada saat kita menyebut tagline Kuta Udaya Wangsa, pusat kebangkitan bangsa, bangunlah Kabupaten Bogor dengan hati, bangunlah Kabupaten Bogor dengan rasa sayang dan cinta yang ada dalam jiwa, pikiran kita. Saya yakin dan percaya pada saat Bogor terbangun dengan baik, maka bangsa Indonesia akan lebih maju lagi, aman, adil, dan makmur. Dan seperti pesan pimpinan kita akan kembali, Indonesia akan menjadi macan Asia. Baik, Bapak ini ngomongin soal Bogor sendiri, Kabupaten Bogor itu potensi wilayahnya sangat luas sekali, sangat besar. Ini adakah rencana pembangunan di bagian wisata, Pak? Iya, jadi kita salah satu potensi wilayah yang ada di Kabupaten Bogor, salah satunya adalah sektor wisata. Dan hari ini sektor wisata di Kabupaten Bogor berkembang cukup pesat sekali. Dan kita pada saat berkembang cukup pesat, pemerintahnya pun harus ikut mengikutinya, bukan hanya sekedar mengikuti, tapi harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung dengan adanya pertumbuhan yang sangat pesat dari sektor pariwisata. Salah satunya adalah waktu 100 hari kerja kita pertama, kita melakukan beberapa kebijakan-kebijakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur, yaitu jalan untuk menunjang salah satunya objek-objek wisata. Contoh wilayah selatan. Wilayah selatan kita butuh pendekatan khusus. Pendekatan khususnya apa? Jalur puncak adalah jalan nasional. Maka yang menjadi intervensi pemerintah Kabupaten Bogor adalah jalan alternatif. Nah, jalan alternatif tidak serta-merta kita datang lalu bawa kamera, terus kita menunjukkan kita mau bangun. Tidak. Maka 1 bulan yang lalu, kurang lebih hampir 1-2 bulan yang lalu, kita mengeluarkan surat keputusan, kita membentuk tim. Tim salah satunya adalah terkait penanganan untuk perluasan area jalur alternatif puncak. Saya menunjuk, diketuai oleh Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati sudah mulai menggelar beberapa rapat-rapat. Lalu kita undang juga Abdesi Kabupaten Bogor. Kita bicarakan terkait bantuan keuangan infrastruktur desa, yang mana kita akan prioritaskan kepada pengelolaan sampah dari masing-masing desa. Kenapa kita butuh untuk pengelolaan sampah dari masing-masing desa? Contoh hari ini kita lihat di wilayah barat, wilayah timur Sukamakmur, barat ada di Pamijahan, di beberapa wilayah yang lain, sektor wisata berkembang cukup pesat, beberapa resort bintang 5 berdiri di sana. Yang selama ini permasalahan sampah selesai di halaman rumah warga masyarakat masing-masing. Kenapa? Tiap masyarakat kita di desa, tiap hari pagi sore nyapu halamannya, sampahnya ada yang dikubur, kadang ada yang dibakar walaupun hanya sedikit di halaman rumahnya. Desa masih tertata rapi. Tapi hari ini pada saat menjadi sebuah destinasi wisata, masyarakat dari wilayah Jabodetabek, dari luar Jabodetabek datang ke Kabupaten Bogor. Nah, maka dengan adanya pertumbuhan pariwisata yang baik, sampah pun pasti akan bertambah. Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup di kami mengakui belum menjangkau sampai dengan seluruh desa. Maka kita sedang mempersiapkan sebuah sistem pengelolaan sampah harus selesai di tingkat desa yang masing-masing. Berarti tidak hanya jalan saja, tapi sampah juga ikut diperhatikan ya Pak ya? Sampah itu merupakan sesuatu yang wajib kita persiapkan dari sekarang. Pengelolaan yang baik harus seperti apa, dan pengelolaan sampah harus selesai di tingkat desa. Lalu kedua, kebijakan-kebijakan dari sektor pariwisata pun harus kita putuskan mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Maka jangka pendeknya adalah kita sudah mulai menerapkan, walaupun ada kebijakan dari pemerintah pusat, tapi kebijakan dari pemerintah pusat ini bukan harus kita telan mentah-mentah sebetulnya. Contoh, tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis di hotel-hotel.
Nah, sebetulnya yang disampaikan pemerintah pusat betul, tetapi yang pesannya adalah jangan kamu boros-boros, Iya, betul. sedangkan angka kemiskinan masih tinggi, angka stunting masih tinggi, lalu kalian melaksanakan kegiatan di hotel-hotelnya harus keluar daerah yang jauh-jauh. Maka pemerintah Kabupaten Bogor sudah mulai melakukan bahwa kegiatan-kegiatan pemerintahan boleh dilaksanakan di beberapa hotel-hotel, tetapi syaratnya satu, harus ada di dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bogor, wilayah administrasi Kabupaten Bogor. Tujuannya untuk apa? Memberikan stimulus, memberikan bantuan, walaupun tidak secara langsung. Aktivitas kegiatan di beberapa hotel yang ada di Kabupaten Bogor masih tetap terus berjalan dengan baik. Baik, Pak, ini saya potong sedikit. Ini kan kita tahu bahwa daya beli masyarakat juga turun, terutama dari efisiensi anggaran. Sektor wisata di Kabupaten Bogor sendiri terdampak nggak sih, Pak? Ya, jadi dengan adanya penurunan daya beli masyarakat tentunya bukan hanya terjadi di Kabupaten Bogor. Betul. Nah, kami terus berupaya. Upayanya salah satunya apa? Dari kami dilantik hari pertama, kita itu sudah mempersiapkan namanya Gerakan Pangan Murah. Nah, Gerakan Pangan Murah ini adalah beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita intervensi, salah satunya beras, minyak goreng, daging. Nah, kita lakukan gerakan pangan murah yang mana bahan-bahan kebutuhan pokok tersebut disubsidi oleh pemerintah. Dan kita laksanakan serentak rutin di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor. Tidak bisa menjangkau untuk hampir 6 juta jiwa masyarakat Kabupaten Bogor. Tapi minimal langkah-langkahnya sudah kami ambil. Nah, tapi tadi kita bicara sebuah sistem yang harus segera kita implementasikan. Sistemnya harus berjalan. Tidak bisa serta-merta kita membuat sebuah acara yang mana satu acara tersebut bisa menyelesaikan beberapa permasalahan di Kabupaten Bogor. Nah, tadi sektor pariwisata salah satu yang harus fokus kita segera laksanakan, realisasikan, walaupun sudah mulai berjalan, tapi belum masif. Kita akan masifkan kembali dan kita juga bersinergi, berkolaborasi dengan tim yang sudah pemerintah Kabupaten Bogor bentuk. Pertama ada tim Cyber Pungli, yang kedua ada tim Satgas Pemberantasan Premanisme. Objek wisata cukup banyak. Kami pastikan bertahap satu persatu segala tindakan yang bersifat pungutan liar, tindakan premanisme, insya Allah ke depan tidak akan terjadi lagi di seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi bertahap ya, Pak ya? Silahkan datang ke Kabupaten Bogor. Puncak sudah bisa dikunjungi di seluruh objek destinasi wisata yang ada. Timur kita juga punya beberapa objek wisata. Lalu Barat juga punya beberapa objek wisata. Selamat datang di Bogor, selamat menikmati objek wisata di Bogor, dan selamat berkumpul dengan keluarga di Bogor. Insya Allah Bogor ke depan kita bertransformasi bersama-sama. Kita ingin memberikan yang terbaik buat seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dan seluruh tamu-tamu yang hadir di Kabupaten Bogor. Baik, Pak, dengan adanya program tadi membuat pengunjung semakin nyaman ya, Pak ya. Nah, ini apakah juga akan menarik investor untuk datang, Pak? Ya, jadi dengan dunia investasi, dengan para investor kita sudah ada rapat beberapa kali yang difasilitasi oleh DPM PTSP. Kita memberikan keyakinan kepada para investor yang masuk Kabupaten Bogor bahwa investasi yang Bapak, Ibu, atau perusahaan lakukan di Kabupaten Bogor, kita akan jamin investasinya. Tetapi investasi ke depan, tentunya kita berpesan investasinya yang ramah lingkungan. Investasi yang tetap mengedepankan ekosistem dan lingkungan tetap terjaga bersama-sama. Baik dari sektor industri, baik dari sektor pariwisata, dan segala perizinan yang sudah muncul di Kabupaten Bogor. Tentunya saya yang hari ini memimpin Kabupaten Bogor, saya akan pertanggungjawabkan semuanya, dan tentunya kita akan sama-sama menjaga iklim dunia investasi di Kabupaten Bogor tetap berjalan dengan baik. Jangan takut berinvestasi di Kabupaten Bogor. Bogor tetap menjadi sebuah kabupaten yang ramah investasi, dan tentunya ramah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Baik, Bapak, ini berarti Kabupaten Bogor ini sangat potensial untuk para investor ya, Pak ya? Sangat potensial karena kita bicara hari ini merupakan wilayah aglomerasi, dekat dengan daerah kota Jakarta, ke pelabuhan tidak jauh, ke bandara tidak jauh, akses transportasi juga sudah cukup baik, dan kita juga punya suatu kawasan sport center yang hari ini sangat representatif yang dibangun oleh para pendahulu-pendahulu saya, Stadion Pakansari.
Dan bicara Stadion Pakansari, hari ini Bapak Ibu bisa lihat tentu menjadi tempat yang ramah Betul. untuk para masyarakat yang melakukan kegiatan aktivitas olahraga. Walaupun belum sempurna semuanya, izinkan saya dan Pak Adi Ruhandi untuk terus merapikan bersama-sama, menyempurnakan bersama-sama, melengkapi fasilitasnya bersama-sama, bukan hanya Pakansari, tetapi di 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Oke, Bapak, ini selain hal tersebut, ini budaya di Bogor ini kan memang kental sekali. Nah, bagaimana Bapak untuk mengkolaborasikannya untuk HJB nanti, Pak? Ya, jadi memang momentum Hari Jadi Bogor yang akan dilaksanakan di minggu depan menjadi momentum Hari Jadi Bogor pertama di pemerintahan saya dan Pak Adi Ruhandi. Kami mengkolaborasikan seluruh elemen masyarakat yang ada. Modernnya harus ada, budayanya tidak boleh ditinggalkan. Lalu tentunya Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh seorang diri. Kabupaten Bogor harus dibangun oleh Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu bahasa. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Betul. Kabupaten Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Benar. Dan Kabupaten Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Maka rangkaian HJB ke-543 kita mengajak peran serta dari seluruh desa, seluruh kecamatan, dan seluruh organisasi kemasyarakatan, bukan hanya tumpah ruah menjadi satu. Tapi inilah momentum untuk kita berkumpul bersama-sama menjadi satu, memeriahkan, dan kita menjadikan ini sebagai sebuah momentum bahwa ini adalah kebangkitan kembali Kabupaten Bogor, kebangkitan Pajajaran, dan tentu Kuta Udaya Wangsa, pusat kebangkitan bangsa. Disinilah kebangkitan bangsa Indonesia kita mulai dari Kabupaten Bogor. Baik, Pak, terakhir Pak, apa sih mimpi besar Bapak dalam 5 tahun ke depan, terutama saat HJB ini, Pak? Mimpi saya hanya satu. Saya hanya ingin melihat masyarakat Bogor tersenyum. Baik, selain itu Pak, ada lagi Pak? Hanya itu. Hanya itu. Untuk mewujudkannya seperti apa, Pak? Mewujudkannya memang cukup panjang. Masyarakat itu bisa tersenyum pada saat mereka mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik, bisa mendapatkan pekerjaan yang mudah, dan tentunya bisa mendapatkan hak bagi masyarakatnya, sehingga tadi senyum bukan hanya sekedar senyum. Jadi kenapa harapan saya terbesar yang satu, saya ingin melihat masyarakat Bogor tersenyum. Pada saat beliau masyarakat Bogor tersenyum, maka minimal kebutuhan dasar masyarakatnya terpenuhi. Rudi Susmanto tidak bisa berbuat apa-apa, Rudi Susmanto tidak bisa membangun Kabupaten Bogor sendirian, dan tentunya saya butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Ini baru 100 hari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, merestui perjalanan dan niat baik kita bersama. Saya bukan hanya sekedar Bupati Bogor. Bupati hanya jabatan secara administratif. Saya adalah kepala pelayan masyarakat Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga mimpi Bapak bisa terwujudkan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Lancar-lancar selalu. Tribuners, itu tadi kita sudah berbincang dengan Bupati Bogor. Saya Oktia Radi dari Diponegoro Pendopo Bupati Bogor melaporkan. Sampai jumpa di percakapan selanjutnya.